banyak kok nggak psikolog, nggak S2 psikolog, tapi mereka udah dapet tip sukses, mereka juga berhasil di jalannya mereka masing-masing gitu kan. Ada nggak? Ada gitu? Ada lah. Ada. Without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I been? I'm a shapeshifter at Ghost Masquerade, hiding both face and mind. Di situ kan sebenarnya psikologi bisa bekerja gitu. Ya, berarti intinya karena di mana manusia banyak ya. Jadi nggak harus menjadi psikolog sih untuk bisa dikatakan bagus atau sukses gitu. Jadi betul-betul tergantung dari goal sama kedepannya kalian tuh mau gimana gitu. Berarti tergantung tujuan kita juga ya, balik lagi. Betul, karena kan banyak juga kok kalau ngelihat teman-teman kita juga atau mungkin akar-akar kita juga bahwa banyak kok nggak psikolog, nggak S2 psikolog, tapi mereka udah dapet tip sukses, mereka juga berhasil di jalannya mereka masing-masing gitu kan. Ada nggak? Ada gitu? Ada lah. Ada. Oke, aku lah S1 ya. Ya ini contohnya. Sukses ini nggak sukses. Holding kan. Ya gitu lah. Nah, baru sama kan ambil minum. Enggak. Dia harus nampilin holdingnya loh. Oke. Nah, Oh, sebenarnya ini kan lagi iklan, Oh, iya, suaranya ada lagi, pintar sekali. Apa sih adalah emang kayak gitulah ini bukan podcast juga ini wawancara kali ini kan kita itu langsung kedatangan sama seorang bang. Kedatangan apa didatangi? Didatangi. Udah terlambat aku ya. Udah Maaf malam lagi. Nah, tapi Bang Ilham ini kan sebenarnya kan udah apartemen sendiri, mobil kok sendiri. jadi kemana-mana ya? Iya kan? Mantan udah ya Indra Swari kan bukan ya? Hah? Ini foto berdua terus tuh. Di foto aja. Coba tahu artis. Kok ini kemana-mana ya? kan? Emang nggak ada briefing soalnya gini Oh nih. iya, tapi YouTube apa nggak lah. ada briefing nih. Tapi keren ya? Nggak ya? Ya boleh lah. Boleh lah ya, oke. Nah, lanjut lagi. Nah, kan kita tahu kan bahwa banyak banget sih di kampus kita lah, terutama kan Maranatha. Nah, banyak juga tuh yang lulusan S2 juga kan di sana. Nah, kan banyak juga yang ngambil jadi dosen gitu kan. Nah, mereka juga kayak lebih banyak duitnya daripada kita ya kayaknya. Nah, Bisa jadi gitu sih. kira-kira lebih bagus jadi dosen atau enggak sih? Atau praktisi kayak gini, konselor gini? Ya, Bang. Waduh, itu tergantung lagi sih dari pertanyaan jawaban aku mungkin sama kayak yang tadi sih, Lip. Iya. Benar-benar tergantung dari passion kita, tergantung dari tujuan juga, sama mungkin gimana cara kita memanfaatkan waktu. Dalam artian mungkin bisa main jobnya dosen, tapi di balik itu punya seseran lagi misalnya. Oke. Atau misalnya kayak ini Philip saya punya kerjaan tapi kan ini juga YouTube segala macam. Jadi sebenarnya memang tergantung lagi sih gitu. Jadi jangan sampai kalian memaksakan sesuatu yang sebenarnya kalian juga nggak menikmati, itu yang mungkin lebih capek gitu. Iya. Kan ada aja orang jadi dosen tapi lebih seneng walaupun mungkin secara finansial biasa aja misalnya. Tapi ada juga orang yang jangan sampai misalkan mau jadi sesuatu tapi mereka juga nggak happy ngejalaninnya gitu sih. Berarti balik ke passion lagi ya. Dari dua pertanyaan tadi tuh passion terus. Berarti teman-teman sini harusnya tahu passionnya kalau misalnya orang-orang psikologi. Nah, baru sama satu lagi nih kan kita tahu aku kemarin pernah 2000 berapa ya? 2019 kemarin tuh pernah baca-baca Twitter gitu kan, Instagram. Ada yang kayak menyalahgunakan yang namanya kayak konseling gitu. Jadi sampai ada yang ada yang kena kasusnya rape gitu kan, yang katanya dibawa ngobrol ke hotel gitu kan. Kita tahu juga bahwa itu ada kan kemarin tuh yang ada artis juga kan. Kalau nggak salah tuh Kak Revina lah kalau kita namanya artisnya itu ya, siapa tahu bisa di-mention ya kan. Siapa tahu jadi naik nih channel. Oke deh. Nah, jadi kan itu konseling kayak gitu kan bisa dapat terjadi juga. Apalagi kan abang kan seorang laki-laki kan, pasti menarik lah lihat perempuan kan. Maksudnya tertarik lihat perempuan ya. Masih tertarik lihat perempuan. Karena kalau seorang psikologi ini ada yang aneh sih, bukan aku. Ini curhat pribadi apa gimana nih? Aduh, jadi kesana jadi ya. Tapi mungkin kata orang sih anak orang psikologi itu ada yang dua jenis cowoknya. Oh, oke. Apa tuh? Kalau enggak bajingan ya homo gitu. Berarti kalau bukan psikologi bisa ya? Kalau bukan psikologi bisa. Oke. Berarti aku sih lebih ngambil jadi
straight ya, nggak tahu lah. Makanya kakak termacu tadi kan. Nggak gitu juga. Iya. Nah, balik lagi pertanyaannya tadi. Apa tuh? Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalnya seorang psikolog ini, kan kita tahu kalau misalnya kita dengar konseling dari lawan jenis kita. Nah, itu gimana? Nggak usah mereka menceritakan, apalagi hal-hal yang lebih ke arah seksual, mereka misalnya punya punya pengalaman khusus dan yang lain-lain. Itu gimana menghadapi? Pernah nggak menghadapi kayak gitu, Kak? Oke, jadi sebenarnya gini, kasus konseling itu pasti beragam gitu ya. Iya. Dan juga bukan bentuk sih. Klien-klien yang datang juga beragam gitu ya. Ada yang mungkin ya kita sebagai manusia pasti ada aja yang kayaknya tertarik lah gitu ya. Tapi dalam hal ini kita betul-betul sebisa mungkin membatasi sih, dalam artian karena kan kita juga di bawah kode etik psikologi, bahwa salah satunya ada kerahasiaan, kemudian ada juga dengan hubungan gitu, bahwa kita tuh nggak boleh punya hubungan yang tanda kutip intim atau dekat sama klien gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang dua sisi sih, kalau misalnya dari seorang profesional yang merasa kayaknya aku udah ngerasa subjektif nih sama orang ini, karena mungkin udah suka banget atau mungkin pokoknya udah nggak bisa netral lah ya, nggak bisa objektif, itu kita punya hak untuk melakukan refer, dalam artian memberikan ke klien, ke psikolog yang lain. Iya, kalau misalnya kedokteran tuh SPR lah, SPR, spesialis rujukan ya. Iya, kayak gitu ya, rujukan gitu. Jadi kita bisa kasih tahu ke melihat kasusnya si cewek ini misalnya. Kayaknya karena saya udah ada rasa tertarik, saya kasih tahu ke dia kalau ini mungkin akan lebih baik, biar bisa lebih terbantu. Saya rekomendasi psikolog yang lain kayak gitu. Jadi tapi bisa juga dari sisi siapa namanya? Bisa juga dari klien yang suka gitu. Nah, itu juga kalau misalnya kita punya sense kayak gitu, kita pun juga bisa ngerujuk ya gitu. Gitu. Lu ada yang suka malu nggak kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Sejauh ini sih belum pernah sampai ngerujuk sih. Belum ngerujuk ya? Kan saya profesional banget. Enggak sih, kayak lu butuh duit. Ya itu, makanya profesional. Profesional ya? Betul. Tapi ada sempet yang gitu nggak? Yang jadi ceweknya, maksudnya bukan cewek sih, itu cowok juga bisa mungkin ya. Maksudnya kliennya jadi yang sejauh ini sih sebisa mungkin ya betul-betul dibatasi, dalam artian kalau udah di sesi konseling itu selesai, kalau bisa tidak ada kontak-kontak lagi gitu-gitu ya, kecuali saya kontaknya untuk ya saya mau mau ketemu lagi misalnya gitu sih. Jadi kalau bisa dibilang sejauh ini sih belum ada sampai yang ke arah dari klien ke arah yang lain gitu, belum sih. Sama pertanyaan ini gini, kan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol ke ke orang nih ya, ngobrol-ngobrol ini di sini juga nih, karena kamera di sini juga. Nah, di sini juga. Nah, kalau misalnya kita kan kalau ngobrol-ngobrol kayak misalnya ngobrol nih, itu kan kadang-kadang kayak curhat kan. Nah, yang membedakan curhat itu dengan konseling itu apa? Oke. Ini agak-agak teknis mungkin ya, Pak. Orang-orang psikologi harus tahu nih biasanya. Ini kalau misalnya Anda penonton psikologi harus tahu ya. Ya intinya konseling itu terarah sih, terarah, punya tujuan. Kalau cerita biasanya ya udah kita cerita aja. Ini bisa dibilang kalau sama teman gitu ya. Yang membedakan juga tadi unsur objektivitasnya. Karena kan kalau sama teman objektif nih, unsur objektif. Iya betul. Yang kedua itu punya arah atau tujuan. Punya arah tujuan, oke. Nah, terus yang ketiga mungkin ada pendekatan digunakan, entah itu psikoterapi, entah itu ya pendekatan yang membantu lah ya, gitu. Karena kan kalau sama teman mungkin ada kesan karena kita udah dekat, kita mungkin berekspek dia paham sama kita, atau kita mungkin aja dapat respon yang nggak enak gitu, dalam arti kayak lo gitu aja kok nggak bisa, mending biasa dulu tuh gue jauh lebih berat misalkan kayak gitu. Terus misalnya kalau kita cerita sama teman bisa aja misalkan gitu doang mah gampang, ada gitu-gitulah judgement itu yang mungkin perlu bukan dihindari sih. Mungkin kalau ke psikolog itu kita pasti akan ya? menerima tanpa syarat lah ya. Jadi kayak ya dengan dia menceritakan apapun itu, yaitu itu bisa membantu dia justru. Jadi kita sebisa mungkin tidak melakukan judgement apapun ke si kliennya gitu. Jadi dari objektif, yang kedua itu punya tujuan ya. Kalau ceritakan mungkin kita cerita-cerita aja tuh. Oh iya, berarti punya tujuan, objektif, baru sama tadi punya ada psikoterapi pendekatan ya, punya pendekatan atau teori yang digunakan gitu sih. Nah, itu menarik nih psikoterapi nih.
Ini ada 2 pertanyaan terakhir lah, karena agak mungkin terlalu panjang ya. Nah, kalau psikoterapi itu sendiri kan, kita kan berarti ada terapi-terapi khusus ya. Nah, biasanya Kak Caki lah ya. Sorry Kak Caki, Waduh, dosen favorit ya? dosen favorit tuh. Kak Ilham gimana nih Bang Ilham lah ya Bang Ilham gimana psikoterapi pernah dilakukan nggak sama ini kliennya? Jadi sebenarnya psikoterapi itu mungkin sebenarnya bentuknya kayak konseling juga, tapi ada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Misalkan ada namanya cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy itu tujuannya lebih untuk mengubah pemikiran dia menjadi lebih rasional, misalnya kayak gitu. Jadi kadang kan orang tuh tersesat sama asumsinya sendiri nih. Asumsi sama mungkin ada pemikiran yang irasional, nah itu yang kita coba ubah. Terus ada juga bentuk mungkin misalnya terapi untuk fobia gitu. Dari fobia misalkan kita melakukan namanya desensitisasi sistematis. Itu kayak misalnya yang tadinya takut ular gitu, kita kasih dulu dari gambarnya, bisa nggak dia. Dari yang kalian di TV-TV itu permainan sugesti sih. Jadi benar-benar menguatkan sugesti orang, biar orang itu misalkan mudah fokus atau apa. Jadi sih mungkin dari situnya yang bisa saya lihat. Ya, tapi kalau itu benar atau salah dan itu setting atau enggak, itu kembali lagi ke ya itulah pokoknya.